Sungguh rugi kalau orang yang tidak mondok, kalau menurut saya. Ke Bekasi membeli bensin. Apa itu? Terima kasih kepada Mang Hasin. Bertemu lagi di iPodcast. Di pesantren masuk dalam kepengurusan dan terus menerus ya, artinya biasanya kan pengurus ini bisa disebut pengurus adalah pengiris. Pengurus bagi orang yang diurus adalah pengiris. Artinya bagi orang yang diurus, apa sih ini orang ini nih keamanan contoh, apa sih ngebangun-bangunin orang subuh. Nah ini kan mungkin ada sosok santri yang berkata demikian. Nah ini Mang Husin gimana menanggapi hal tersebut? Iya. Kalau menurut saya mah, kenapa dibilang pondok pesantren itu suatu orang yang mondok itu harus mau gitu. Kenapa harus mau mondok? Karena selain daripada pembelajaran diri untuk supaya bisa kita lebih bermanfaat baik di dalam diri pribadi juga orang lain. Nah ini yang didapatkannya kalau menurut pengalaman pribadi saya hanya di pondok, Bang. Gitu. Sungguh rugi kalau orang yang tidak mondok, kalau menurut saya. Rugi mereka yang enggak pernah Serius? pesantren. Serius? Iya ya, benar. Karena apa aja Mang Ustadz yang ada di pesantren? Berarti kemandirian. Multi sih Bang yang multi saya ya. Sampai jujur Bang, secara pribadi saya, apa yang sekarang saya rasakan, apa yang saya dapatkan, baik dalam tadi cerita, dalam kepengurusan di pondok, ataupun juga hal yang menurut kita mungkin biasa dilakukan di pondok atau sambil candaan. Nah, kalau yang tadi di pengurusan, kita itu pertama misalkan dari cerita kebersihan, orang akan menilai pada kehidupan kita, oh ya si Pak Husin ini rajin bebersih. Misal, walaupun dulunya kepaksa atau terpaksa jadi pengurus, misalkan melaksanakan nyapu ataupun ngepel, di saat orang lain tugasnya tidak, lalu kita yang menghandle. Nah itu menjadi kebiasaan kita. Itu kan melatih diri kita. Itu dari pondok hal yang menurut tadi ya kedisiplinan. Gitu. Nah dimanfaat itu sangat di masyarakat sangat manfaat. Serius. Nah, itu baru dari pengurus misalkan tadi di sisi kebersihan. Belum tadi di peralatan. Di peralatan apa coba dalam kehidupan kita, di lingkungan kita yang tidak bermanfaat. Nih semua alat-alat yang ada. Kalau kita sudah bisa tadi nyerpis mie, apapun listrik gitu. Kadang-kadang santri putri, oh Mang cai Mang. Mang cai Mang, ini masih ingat ini kata-kata yang kadang apa ini tiap hari selalu terdengar. Dulu karena tornya penuh. Iya. Hal-hal yang seperti itu gitu di masyarakat. Jadi peralatan, perlengkapan. Jadi dengan kita ada posisi di seksi peralatan tersebut ya, pengurus di bidang peralatan, kita jadi mampu mengoperasikan, memfungsikan dan manfaat dari alat-alat yang memang jadi skillnya pun kita jadi bisa. Walaupun memang bagusnya kan belajar langsung, tapi dengan misalkan tadi kita mau membetulkan saja sudah tahu, oh ini salah, ini benar, ini harusnya ke sana, ini min plus yang misalkan ini. Nah dari sana ternyata sampai ke masyarakat itu manfaat. Belum tadi di keamanan ya, keamanan. Ini. Di keamanan sama di masyarakat. Kalau sudah kita terbiasa dalam hal-hal menyikapi baik tadi, maaf ya, ada yang kurang baik di lingkungan kita pasti ada yang seperti itu. Gitu. Ternyata pemanfaatannya benar. Sampai gini ya. Saya bisa ngajari nebar ngajala itu alhamdulillah di pondok pesantren Nurul Karma. Di pondok pesantren bisa pesantren nih, nggak sekedar ngaji, nggak sekedar sorogan, sampai ngejala didapetin skill ngejala dapatnya di pondok pesantren. Coba
kurang multi gimana? Iya ya, gimana ceritanya itu Ustaz? Dulu suka sama Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Gitu. Saya suka diajakin kalau habis sholat subuh atau habis ngaji, baik subuh atau asar gitu. Kadang-kadang Pak Kiai manggil, Sin, adio, siapa Pak Kiai? Kirimnya ke tukang, aya nu bade akekahan. Oh siap Pak Kiai. Lalu saya bareng sama Pak Kiai, bawa goloknya Pak Kiai. Motong yang akekahan gitu ya. Karena kita kan tahu bagian megangin ya gitu. Terus cara motongnya kita liatin Pak Kiai seperti apa gitu ya. Iya. Terus kita juga suka sering dijadikan panitia ya. Iya. Di pondok itu panitia kurban. Panitia kurban. Walaupun bagian jeroan wae loloban. Paling tidak kita melihat ya proses bagaimana cara menjatuhkan sapi, bagaimana cara memotong, bagaimana cara nyisit kan. Iya. Akhirnya alhamdulillah Bang, sekarang saya masuk ke tim Julaiha Kabupaten Karawang, tim potong kurban. Ya, alhamdulillah. Ilmunya didapat dari pesantren juga. Subhanallah. Iya. Sampai Lebaran Idul Adha tahun kemarin sampai capek. Iya. Jujur. Terima kasih. Itu apa yang kita lihat sekecil apapun apa yang dipondok menjadikan kemanfaatan. Seperti itu. Berarti sekarang udah mahotib dimanfaati masyarakat sampai tukang jagal potong hewan kurban pun ini Mang Ustadz bisa semua Mang Ustadz. Insya Allah. Untuk insya Allah. Iya. Barangkali kalau untuk menjatuhkan karena harus nggak bisa sendiri. Harus punya tim. Alhamdulillah saya baru ada tim berdua. Kemarin eksekusi di mana? Di kantor KNPI. Gitu, alhamdulillah. Terima kasih Mas. Alhamdulillah kemarin sampai beres. Pernah di Cikampek, pernah di mana di Curug kemarin. Udah di Lebaran kemarin. Nah ini jam terbangnya nih. Iya. Lebaran Idul Adha kemarin alhamdulillah capek Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada keberkahan. Lebaran Idul Adha besok sama. Sampai kemarin nggak ada yang nggak ke handle di daerah sendiri, di tempat sendiri. Itu aman. Iya. Ya udahlah. Nggak apa-apa sih gitu. Karena tadi jadwalnya belum tersusun rapi gitu. Karena kan pas hari H mintanya banyak. Malah kecapean gitu. Sampai malam. Sampai malam jujur gitu. Yang itu dari apa yang kita lihat. Sampai saya punya cerita gini, Bang. Kupat nih, cerita kupat. Iya, nah ini ya gimana? Saya ketawa, kenapa ketawa? Dulu waktu saya pertama mondok itu pas mau lebarannya saya mau pulang dan alhamdulillah masih saya ingat uangnya itu udah disiapkan sekitar kurang lebih 17 atau 18.000 ada di dompet di lemari di atas di pokok F ya gitu. Nah itu kan lebarannya yang saya masih ingat tuh hari Minggu. Maka seminggu sebelum lebaran itu santri udah pada pulang. Udah pada mudik. Dan itu uang yang ada di dompet emang dipersiapkan untuk bekal mudik. Iya. Karena dulu ongkosnya itu Bang, kalau dari kampung saya ke pondok pesantren Nurul Falah ke Johar, paling cuma 10.000 Bang. 10.000. Karena naik bis Bandung Prima Jasa, Bandung Cikarang itu turun di lampu merah Johar itu 8.000 Bang. Dari Purwakarta Pleret ke Kerawang. Makanya paling nggak jauh dari 15.000 gitu anggarannya gitu. Nyampe kampung lah, nyampe rumah gitu. Nah pas hari Jumatnya karena kan bebas gitu ya gitu. Terus santri udah pada pulang, nggak digebok juga, nggak dikunci gitu. Jumatan gitu. Pulang Jumatan gitu. Pas naik ke atas dilihat dompet udah nggak ada. Aduh. Enggak, ini duitnya buat jajan bakso kali lupa. Aduh, saya bingung Bang. Bingung tuh ya Allah. Ya Allah, pada udah sisa segitu-gitunya buat mudik. Gimana saya bisa pulang? Orang lain kangen-kangenan dari mana-mana, mau tingkat negara pun pasti pulang. Nah ini cuma Karawang, Purwakarta doang, masa nggak pulang? Ada waktu dari hari Jumat sampai Minggu itu 2 harian. Iya. Jumat berarti Sabtu Minggu. Iya. 2 hari itu gimana caranya
supaya bisa pulang. Supaya bisa pulang. Pokoknya gimana caranya bisa pulang. Aduh, duit nggak ada nih. Iya, kan saya nggak kenal dengan siapa-siapa. Masa saya harus minta ke orang lain gitu. Masa saya minta ke pengurus kan. Kayaknya Terus saya ngobrol-ngobrol gimana caranya. Ada yang ngasih ide, lupa saya sarannya tahu siapa, tahu Haji Badri atau siapa. Udah mang katanya bikin kupat aja di pasar itu laku kupat lumayan 1.000 mana sabeukeut. Seikat 1.000 dulu iya. 1.000 gitu ya kalau nggak salah. Nah akhirnya saya dengan keinginan pulang yang begitu kuat gitu. Alhamdulillah karena sebelumnya tadi saya sebelum ke pondok itu kenal dengan orang-orang luar tadi gitu, dengan teman-teman yang di luar gitu, ada yang santri kilatnya, ada si Dani dan yang lainnya gitu, ada Holistian. Nah yang saya pernah lihat di rumahnya ada pohon kelapa, saya datangin. Saya minta daun kelapanya gitu. Karena tadi informasi seperti itu. Lalu ya karena kan kalau naik pohon kelapa saya udah terbiasa lah gitu. Kalau naik-naikan pohon kan trekel gitu ya. Malum orang. Nah, akhirnya saya udah dapat daun kelapa bawa ke pondok. Gitu. Kurang lebih lah sekitar 50 atau 60 piece gitu ya. Iya. Akhirnya bawa ke pondok. Yang namanya yang santri yang belum pulang tuh ada beberapa pengurus ya bercanda-canda aja sambil mainan, ada yang bikin ketupat bebek, ayam-ayaman dan macam-macam itu. Iya. Saya tuh belajar ketupat dari pagi sampai setengah hari itu baru bisa satu bang. Satu dari pagi sampai siang sampai johor. Cuma baru bisa bikin satu. Baru bikin belajar proses belajar bikin ketupat ya. Baru satu macam. Terus akhirnya ya setelah itu habis sholat subuh karena udah jadi nih sholat subuh tuh ya udahlah saya bawa karungan bawa nongkrong di depan pasar beras di situ pinggir jalan ngampar aja gitu. Awalnya ada yang nawar sekian udah dikasih. Ada yang nawar lagi, udah jadi semuanya ya. Segini 19 kalau nggak salah. 19.000. Iya. Diborong. Iya, semuanya, Bang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dengan bahagianya saya alhamdulillah berarti saya bisa pulang. Bisa pulang, alhamdulillah. Pulang dengan bahagianya. Hanya bisa pulang. Tahun berikutnya ini, Bang, alhamdulillah. Karena kan cerita nih. Harus Ustadz Haji Badri, Sahruwardi, yang lain teman-teman. Pada ketawa, Bang Husin mah lebaran teh baliknya naik kupat. Ini jadi inspirasi juga ya. Jadi ketika kita dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang memang urgent, duit nggak ada, saya harus ngapain? Ada ide untuk bikin ketupat. Nah ini kisahnya di pesantren. Ini saya yakin banyak juga alumni yang nggak tahu nih kisah Mang Husin seperti ini nih. Ya ternyata alhamdulillah ya ada ide untuk udahlah bikin ketupat aja. Padahal bayangin 2 hari mau lebaran sekalian bikin ketupat jualan bawa ke pasar langsung diborong. Nah itu saya mau tanya deh, tadi kan modelnya ada yang ya maklum lah ya teman-teman, ada yang ya iseng-iseng bikin ketupat, bentuknya bukan ketupat, bentuknya apa tadi ayam-ayaman, ya bebek-bebek kan, itu dijual juga yang bentuk itu. Dibawa semua. Dibawa tongkrongin sama saya. Iya. Cuma berkah dari sana. Tahun berikutnya itu saya masih ingat gitu. Alhamdulillah karena dulu kan masih pada single ya. Ustadz Dua masih sendiri, Haji Badri masih sendiri, Nanjang masih sendiri, Sahru juga masih sendiri. Akhirnya tahun berikutnya itu kita nyari bahannya, Bang. Nyari bahannya sampai ke Jatisari, ke Cilamaya. Lalu pada jualan tuh. Belajar dari kisah Mang Husin saat itu. Iya, kemarin jualan ketupat aja cuma sekali bawa habis. Tahun besok bikin lagi. Akhirnya bikin tuh. Udah terplanning deh. Ayo kita jualan. Sampai yang lagi. Saya ingat itu. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah. Yang saya ingat. Karena itu dulu masih 1010 itu ya satu gitu. Kalau Ustadz Wan nongkrong sebelah sana, Haji Badri di sana gitu, terus Nanjang di sana gitu. Alhamdulillah berkah dari itu. Kalau lebaran itu
sampai kebeli yang kita inginkan, baik baju, baik sirup, baik kue, juga yang lainnya. Dari hasil jualan ketupat. Dari hasil jualan ketupat, cuma hasil jualan ketupat. Sampai di masyarakat itu Bang, sampai di masyarakat itu tahun berikutnya lagi itu didata warga itu. Siapa yang mau bikin ketupat atau mau ketupat, pesan ke pondok. Serius. Terus sampai seperti itu. Malah saya sampai pasca nikah pun istri dibawa ke Johar itu. Setelah ngontrak di belakang itu saya masih bikin ketupat. Masih bikin. Iya. Banyak yang datang karena tahu dulu suka bikin ketupat. Orang udah mengenal deh, asal datang mau lebaran nih ketupat ini ya Kak. Pokoknya ke Teh Dede itu kan suka yang beli paling banyak, dia yang menjadiin ke masyarakat yang udah jadi, yang direbus. Teh Dede yang suka ngerebusnya itu yang pening gitu. Itu anaknya Ibu Haja Aminah tadi itu di belakang dekat Majelis Taklim. Itu dia yang beli banyak. Serius. Itu berkah. Serius. Apa yang tidak jadi yang dilakukan di pondok? Semuanya serba manfaat. Kenapa tadi saya bilang sangat rugi orang tidak mondok. Asalkan mungkin kembali kepada niat kita bahwa benar apakah kita mau mondok atau pengen seperti apa. Karena kan dulu guru kita mengajarkan kalau kita niatnya ngaji itu pengen dipuji orang, pengen mengalahkan orang yang lain lagi mungkin dari sana. Kalau saya ya walaupun ya seala kadarnya, semampunya, sebisanya saya seperti ini, ya inilah hasilnya. Jujur. Manfaatnya benar-benar dirasakan. Serius, saya sampai sekarang, maaf, tadi dalam profil saya dijelaskan, ikut keorganisasian. Iya. Padahal saya bukan apa. Karena di pondok banyak teman-teman, maaf Bang Irwan sendiri pernah di PII ya. Itu ada Bang Cecep nih guru saya, Pak Cecep ini. Obong F Bang Cecep. Iya, Cecep Sopandi. Ya, ada dulu. Nanti boleh nih kita ajak di sini. Iya. Pak Rojuludin, dan yang lainnya gitu sebenarnya. Nah, pembelajaran dulu, motivasi yang tadi saya tidak pede, yang kurang pede, ilmu yang serba kurang di saat ini diajak ikutan seperti itu, bangkitlah motivasinya gitu. Jadi PD-nya naik gitu walaupun saya nggak ikut sekolah sebetulnya, hanya ikutan pendidikannya saja di PI. Kesininya teman-teman kan banyak yang kuliah, ada yang di PMI, ada yang di HMI gitu ya, yang di GMNI. Kita kadang-kadang ikutan pendidikannya. Malah dulu waktu Kang Naman masih di FKDK, saya suka diajak-ajak ikutan di FKDK juga gitu. Nah, sampai sekarang tuh jujur saya di masyarakat, makanya gabung dari beberapa, baik ke partai politik, juga banyak tokoh-tokoh yang dari partai apapun kita deket gitu, ada gitu. Nah, kemanfaatannya itu Bang, serius. Padahal tadi kita hanya nimbrung ikut-ikutan. Berkah Bang. Iya, saat pesantren nih udah digembleng, udah digojlok, lingkungan yang membuat kita sampai terbentuk seperti ini. Dari awal udah ikut kepengurusan di pondok pesantren, kemudian lagi mulai merambah ke keorganisasian ya PII, Pelajar Islam Indonesia, terus lagi apa tadi maksudnya? Ada di Partai P3, ada di Ansor, ada di MWC. Bahkan dulu pernah ikut yang gerakan anti narkoba pernah sama Kang Bonan, BNN Badan Narkotika BNK ya Badan Narkotika Karawang di bawah naungan YCAB Yayasan Cinta Anak Bangsa bersama Mang Ustadz Naman Soleh. Alhamdulillah sama beliau. Ya pokoknya dulu tuh saya, kenapa tadi ada bahasa batur ngaji urang sare batur ngaji urang gawe, banyak kesana kemari apapun dilakukan gitu. Baik apa dulu zaman CNA, zaman sinergi dan yang lainnya. Kita ikutan motivasi gitu Bang. Akhirnya makanya kita kalau sekarang semua orang itu sama, sesuai dengan apa yang kita kaji. Allah tidak membedakan kecuali ketakwaannya kan gitu. Ternyata betul. Yang sekarang pede. Iya. Kalau lu enggak Bang, pendiam gitu. Pendiam. Karena kan apa sih? Hidung iya, pendek iya, hirup iya. Waraheuna. Bukan saya ngomong ya, saya sendiri tuh. Kan justru, siapapun kita berani. Iya. Bukan kita berarti,
dengan potensi kita, tapi hikmah maksudnya. Hikmah Bang. Bahkan di pondok pesantren juga ada yang namanya diskusi, maksudnya muhadoro ini melatih kita untuk berpublic speaking, berargumentasi saat diskusi, ya memecahkan suatu masalah ya tentang apa bisa disebut bedah buku atau babul masail ya. Iya. Justru hikmahnya tuh makanya tadi sekecil apapun yang di pondok setelah di masyarakat kalau ada kemanfaatan ilmu itu sangat bermanfaat. Yakin teman-teman alumni pun semua seperti itu. Kenapa ya? Oh alhamdulillah dengan adanya diskusi segera kita bisa menyampaikan di masyarakat walaupun tidak pure 100% itu baik benar ataupun sesuai dengan keahliannya. Paling tidak kita sudah mengalami itu gitu. Makanya orang akan menilai, oh iya berarti dia itu bisa di bidang itu. Jujur sekarang tadi kalau dikembalikan kepada awal itu hikmahnya dari saya, ya saya sih nggak minta jujur dekat dengan apa pangkat jabatan itu. Misalkan saya minta ke kiai enggak, ke siapapun saya nggak minta. Tapi mungkin ini berkah gitu ya. Saya misalkan dekat Pak Kiai Ujang di MWC ini sekitar 3 periode di Pak Kiai Ujang Surya, ketua Surya yang sekarang jadi ketua Pak Kiai PC. PC dari nanti dia dari PCNU. Nah dulu waktu bareng-bareng di MWC pengusin, tas ngiring sang bapak siap Pak Kiai gitu. Karena saya senang kalau dekat dengan Kiai ya. Disuruh apapun kan dari dulu di pondok seperti itu ya gitu dekat. Nah ini apa? Pas dipelantikan MWC, pengusin ngiring di bapak naik di panggung jadi pengurus MWC. Saya dijadikan wakil bendahara ketiga gitu sama Pak Kiai. Lalu kesininya lagi saya diangkat lagi jadi sekretaris Ansor karena pas ngebentuk itu pengurus MWC sering-sering sama Pak Kiai mengusin kumaha ya Pak Kiai kalau memang harus benar diklar itu harus ada Ansor ataupun Banser. Kebetulan usin dekat dengan ketuanya Kang Pimen gitu. Nanti insya Allah ya udah bawa ke sini aja. Nanti Bapak ngobrol. Terbentuklah PAC Ansor Kelari. Saya ditunjuk jadi ketua Pak Kiai. Bukan potensi Usin. Lalu pilihlah Pak Udin. Kata Pak Udin, Pak Usin, ya udahlah Pak Usin. Kalau saya ketua Pak Usin jadi sekretarisnya. Wah urusan itu urusan saya. Ya terserah gitu. Akhirnya saya sampai 3 periode jadi sekretaris PAC Ansor Kecamatan Kelari. Ya sekarang yang keempatnya sama Pak Mursyid, yang kelimanya sekarang sama Pak Iskandar. Dan saya naik ke PC Ansor karena di PC Ansor di kabupaten dekat sama Mas Hakim. Juga senior-senior ada Pak Kusnadi yang sekarang di Bawaslu ya. Bawaslu. Gitu di sana. Itu berkah banget. Berkah. Minum dulu. Mangsin minum dulu. Waduh, ini durasi paling panjang ini. Dengan ini obrolan kita pada hari ini nih luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu kita diajar menjadi pengurus dalam ruang lingkupnya pondok pesantren, mengurus dalam ruang lingkupnya hanya sebatas santri dalam pondok pesantren, sekarang teraplikasikannya mengurus dalam jamaah, dalam umat juga, udah benar-benar di masyarakat juga. Jadi terimplementasikan ya menjadi mental kita pun kuat karena memang di pesantren sudah dididik dengan mental tersebut. Iya. Ya pastinya bahasanya benar. Ada bahasa guru itu kudu perih supaya buka perah. Emang rasa itu tuh. Ya kita kan sedih-sedih dulu Bang. Di pondok itu seperti apa gitu. Apalagi cari makan aja susah. Iya, apalagi zaman dulu ya, zaman dulu. Serius. Tapi kalau yang saya rasakan keberkahan tadi pondok itu sampai yang saya nikmati, menurut pendapat saya tidak ada satu kenikmatan selain kenikmatan makan waktu hidup di pondok yang saya rasakan. Serius. Kenapa bilang seperti itu Bang? Walaupun menurut orang bahwa makanan kita ya rendahan atau dibilang tidak tidak level dan yang lain. Saya pasca di pondok itu tadi dengan Pak Robi, gitu ya, saya kontak Pak Robi, lalu kata Pak Robi itu, ya udah kalau mau kerja di sini, mungkin gak apa-apa, istri bawa aja ke sini. Saya tuh pindah ke Depok, kontrak di Depok di Sawangan, dekat rumahnya Pak Robi. Saya kerja dengan Pak Robi di majalah, gitu
pengalaman saya. Pak Robi Sugara. Iya. Alhamdulillah sekarang jadi Pak dosen juga motivator, juga dia sekarang jadi pengamat politik internasional, juga jadi pemateri di PDPK NU PBNU. Dan ini alumni Pondok Pesantren Nurul Falah. Tepuk tangan. Nanti boleh kapan-kapan ngopi di sini ya. Terima kasih atas ilmunya. Diajak ke sana mungkin di Depok bersama Mang Robi Sugara. Saya di bagian sirkulasi, bahasa sirkulasi yaitu kerjanya mendistribusikan majalah, baik ke ke outlet juga ke Gramedia, juga mengambil returan majalah. Tapi kadang-kadang kalau ada yang tidak ke-handle gitu di dalam acara, kita pun masuk disuruh sama Pemret yaitu Pak Robi gitu. Nah itu kurang lebih juga di sana setahun lah saya ikut Pak Robi ini gitu. Nah, lalu kesininya ada tugas dari Pak Robi, ada klien mitra Pak Robi itu butuh dengan saya, kata Pak Robi, dan kata Pak Robi, saya percaya dengan Pak Husin, katanya gitu. Oke, ikutin aja dia, katanya. Saya ikutin aja gitu. Ketemuan dengan beliau, akhirnya saya ditugaskan dulu tuh sama kliennya Pak Robi, mau ditugaskan ke Poso, tapi saya pun juga minta izin dulu, baik khususnya orang tua saya, juga guru saya yang ada almarhum yang ada di Kedung Halang Bogor, Bapak gitu, saya Hasanuddin Pingin Alabidin gitu. Nah, kalau guru ngizinin, tapi ibu saya tidak ngizinin, akhirnya saya ditugaskan di Sidoarjo dulu, di Sidoarjo, Jawa Timur, lalu nongkrong di Banyuwangi 2 bulan, kurang lebih 2 bulan di Pelabuhan Ketapang, itu penyeberangan Girimanuk Bali ya, antara Jawa Timur Bali itu. Jadi tiap hari kita selama kurang lebih 2 bulan tuh di sana. Jadi sering ketemu dengan Bapak Bupati Ajwar Anas itu, yang sekarang jadi Kementerian apa Pak Ajwar Anas. Di sana. Super sekali. Alhamdulillah. Iya. Juga nyampe dalam prosesnya ada undangan nyampe ke Bali. Diundang dulu tuh, Pak, ini ada teman yang dari Bali, tolong nanti ikutin aja. Oke, siap. Lalu saya datang ke Bali, naik ke atas, yaitu di Bundaran Ismail Marzuki itu ada hotel gitu. Nah, udah ketemu, ngobrol, ini intinya jadi itu. Terus hanya apa kata beliau, ini besok outnya itu jam 11 atau setengah 11 katanya gitu. Oh gitu, siap. Saya kan dulu tuh punya suka ngeyel kalau lihat baik TV di Ibu Hajah Depah gitu ya, di warung itu, atau dulu sebelumnya juga di waktu SD lihat di TV itu suka ada kilasan tentang masalah Pantai Kuta Bali yang namanya Baywatch itu ya. Saya tuh penasaran gitu. Lalu saya tuh bangun sholat subuh tuh nanya ke security-nya itu. Dan mohon maaf, dan saya mau tanya, kalau ke Pantai Kuta di sini jauh gak dan deket Pak? Serius dan? Iya gitu. Jalan kaki aja nyampe. Wah, kita kan dulu di pondok suka lari pagi tur ya. Gitu. Kalau pagi hari Minggu itu, kalau dekat ya udahlah jalan kaki ya. Bener Bang, pagi-pagi itu. Benar, mandi, kelihatan seperti yang di TV dulu, ada pohon nyiurnya atau pohon kelapanya gitu, ada selancarnya, ini pasir putihnya, mondar-mandir, pulang lebih dari 1 jam, udahlah pulang lagi ya, terus pulangnya itu naik taksi gitu. Ngobrol sama supir taksi, Pir, Pantai Kuta kok kayak begitu ya, kata saya. Kenapa Pak? Enggak, kalau saya waktu kecil dulu saya lihat Pantai Kuta itu di TV gitu, di Baywatch itu gitu. Suka banyak yang seperti itu. Iya, gitu. Pemandangan indah. Gitu ya. Gitu. Malam kan yang lagi berjemur. Iya, kalau lagi bujangan ngeres-ngeres gitu pikirannya gitu. Sehingga akhirnya kata supir, Pak, kalau Bapak mau lihat yang kayak begitu, itu keluarnya dari jam 11 sampai sore. Waduh, untung saya nggak lihat kalau kayak gitu, karena tadi kan udah out di hotel ya. Harus kita udah pulang gitu. Coba kalau melihat. Tapi paling tidak ini
bersyukur apa kecewa nih? Ya, bersyukur juga. Ya bersyukur akhirnya nggak sampai ngelihat. Seandainya ngelihat, waduh, ya ini takutnya ketagihan. Tapi ini luar biasa, Mang Husin udah menginjakkan kakinya ke Bali. Dan itu saya tidak pernah membayangkan. Tidak pernah terpikirkan ya mungkin. Dulu yakin saya bisa sampai ke Bali gitu ya. Iya. Oh iya. Dan itu pun kita tidak mengeluarkan ongkos sepeser, malah diongkosin, dibiayain. Iya. Serius. Kan aneh gitu. Ini mungkin berkah mondok kalau menurut saya. Berkah pesantren. Berkah dari doa guru doa kita, guru, doa orang tua kita. Iya. Makanya kenapa rugi. Keberkahan itu banyaknya di pondok. Di pondok. Serius. Iya. Kalau memang ingin mengejar cita-cita, kalau menurut saya melihat teman-teman yang sekarang pada sukses aja, satu, hormati guru, dan kedua orang tua, udah itu. Selain daripada belajar yang benar kan itu. Iya. Insya Allah jadi gitu. Karena saya pun yang tadi, yang notabene hirup brekele, gitu. Ya, mudah-mudahan matinya husnul khotimah, paling tidak ada kemanfaatan. Khairunas anfa'uhum linas itu ada kemanfaatan sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit. Walaupun mungkin masih ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas, ataupun ada yang tidak ikhlas. Paling tidak kita melalui jalur itu sudah ngejalur lah. Iya. Terus tadi nih Mang Steve, belum kelar nih yang tadi. Makanan paling enak adalah makanan di pesantren. Nah ini ada kisah apa nih? Katanya pernah Mang Husin disodorin makanan yang serba enak, tapi tetap kalah dengan makanan di pesantren. Gimana ceritanya? Ini Pak, tadi itu kan yang bos saya itu yang menugasin saya kerja itu suka komunikasi, karena tugasnya kan jujur saya itu dulu di siber ya. Siber itu bahasa elitnya barangkali bahasa biasanya intel gitu. Cuma ya hanya mengawasi kelompok-kelompok radikal itu gitu. Saya jadi pernah terjun ke kelompok-kelompok radikal atau ikutan pengajian mereka, sebagai tugasnya mengawasi ya gitu. Makanya jujur ini pecinya pun kelompok dia, janggutnya pun kelompok dia. Mohon maaf betul. Maaf ya gitu. Bisa menilai barangkali. Tapi jujur hati saya masih tetap pondok pesantren ataupun pesantren. Karena jujur kenapa saya berhenti di 2014 itu, saya pun minta pendapat dari guru saya. Kata guru saya, udah lasin mau kuat, nah lila ya. Ini sebelum gabung di NU. Iya. Itu lama-lama mah kelamaan bagaikan kamu pegang bara api dan yang di tangan, awalnya kuat nanti bolong. Saya ikutin guru saya berhenti itu di siber tersebut. Itu 2014 pasca penangkapan yang di Purwosari, inisial J sama L gitu. Itu yang di Purwosari depan Polsek Purwosari, Cikampek itu ya gitu. Itu teman saya di sana. J itu kalau Ustadznya Jainuddin, kalau teman saya yang ada di kelompok mereka itu Jawad namanya gitu. Itu pulang ke Tangerang karena pas saya kontak, di mana antum? Anak pulang, anak ke Tangerang, istri anak sok katanya. Ya udah hati-hati ya, tapi bukan antum ya, J-nya bukan. Ternyata Jepri J-nya gitu. Yang ditangkap itu Jepri. Iya. Gitu. Kalau salah maaf, tapi kalau menurut saya itu benar ya, Boy. Nah itu dulu sampai di sana gitu Bang. Jadi kelompok gabung dengan mereka. Saya berhenti sekarang udah gak di sana lagi. Makanya saya gabung dengan teman-teman di NU dalam struktura baik Ansor juga MBC. Jadi sering kumpul alhamdulillah di Kabupaten Karawang ini atau di Kecamatan Kelari khususnya, dekat dengan para kiai, dekat para ustadz, khususnya di pondok pesantren. Ada yang dari Ar-Rahmah, ada yang dari sini, yang dari pesantren Kori, Al-Furqon, Pak JJ, juga dari yang pondok pesantren Nurul Falah, Kiai Ujang. Ya, juga Miftahul Huda. Ya, alhamdulillah dekat sama keluarga pondok yang ada di sana. Itu Bang, berkahnya. Berkah. Nah, kalau yang makan tadi gini. Ya, gimana nih? Diundang nih Bang. Itu diundang sama tadi bos tuh. Di dekat Islamic Center Bekasi, di situ ada ruko-ruko sekitar 2 atau 3 lantai. Saya datang dari Karawang ke sana, gitu. Lalu pas nyampe sana nungguin dulu di dekat masjid tuh. Setelah ada telepon diangkat, kamu sini, ini ada rumah makan, gitu.
lantai 2 ya, tapi tolong lihat kanan kiri, siap. Gitu. Akhirnya saya naik. Gitu. Itu di masakan Padang ya, yang besar gitu. Mejanya itu meja yang gede. Gitu. Semua makanan ada semua di situ. Semua makanan ada di situ. Dari yang enak, apa yang paling enak, nongkrong di situ ada semua. Meja yang gede itu penuh semua. Silahkan. Iya. Kata bos. Iya. Melihatnya saja ya Allah. Padahal dulu makan jengkol begitu nikmat. Ini ikan ada kepala apapun itu, kakap dan yang lainnya, pokoknya pasti lahap lagi. Kita nggak nafsu. Bukan berarti kita udah makan enak. Gitu. Kalau menurut saya, kenapa saya sampai bilang tadi makanan yang paling enak di pondok? Ya itu. Karena kan kita apalagi kalau misalkan lagi lapar, kalau habis puasa, Kemis itu ada tahlilan maghribnya, nikmatnya makannya itu serius. Gitu. Orang yang lagi lapar makannya sama ayam atau nikmatnya. Ditambah lagi liwet. Iya. Liwet santri. Ini udah paling the best. Serius? Iya. Makanya kenikmatan mungkin yang Allah berikan kepada santri itu di sana gitu. Karena yang saya rasakan sekarang dimanapun gitu, baik di restoran ataupun di hotel, gak senikmat zaman dulu. Walaupun entah kita masih muda atau apapun gitu ya. Padahal kalau di restoran kan, kalau di hotel apa yang udah makanan serba kemiran tak usah dari mewah-mewah gitu. Tapi kenikmatan jadi yang tambah semakin nikmat ya. Jadi liwetan nih ya, liwet udah mau pakai dandang, ya kayak gitulah ya pantatnya cemong ya, ngegelar ya pakai apa, ampar pisang ya, daun-daun pisang, ampar. Lauk menunya apa Mungkin dulu jengkol. Ya kalau di pondok itu kan biasa kita puasa Senin Kemis ya. Gitu. Kalau Senin itu biasa suka malam-malam sekitar habis Isya lah gitu, jam 9 itu suka ada yang rajin patungan. Ya, lewat ngasih 1.000 kumpulin tuh. Ada sampai nyampe 13.000, 15.000 atau sampai 18.000. Belanja ke pasar Johar. Gitu. Jalan kaki ada yang 2 orang, 3 orang. Sambil main aja ke sana ke pasar Johar gitu. Ingat itu dari beberapa tahun, waktu dulu kan masih bisa masak ya dulu, jadi ngerasain bagaimana perihnya asap itu masak nasi gitu ya, liwet gitu. Dulu masih ngerasain kalau saya gitu ya. Nah, liwet beli berasnya sekitar 2 liter lah, atau paling banyak 3 liter yang saya masak tuh. Gak jauh belinya belanjanya, jengkol, teri, gitu, tempe, gitu, timun, kerupuk, udah itu aja Bang. Hampir nggak jauh beda menunya, hampir tiap kali masak seperti itu. Nggak jarang ikan mah jarang, karena ikan itu mungkin terlalu wah gitu. Serius gitu. Tapi menu yang disebutkan tadi doang nikmatnya udah Ustadz Bang sampai kekurangan. Ustadz malah sampai pengen nambah terus gitu. Tuh, jadi kan kita ngampar nih ya. Ayo Mang, ayo, reung, miring. biar dapat posisinya. Miring. Kan kalau dihitung-hitung kira-kira mungkin satu baris itu ada yang sampai 10 baris, kan 2 itu udah 20 orang. Ya walaupun ada yang misalkan gak ikut bayar, ikut makan ada juga. Nih ketahuan ya kemarin. Cuma 1.000 bayangin. Zaman sekarang udah kemana-mana. Ya mungkin kalau 1.000 dulu itu 10.000 sekarang. Gitu gambarannya kayak. Iya. Gitu. Nikmatnya luar biasa. Nah itu sampai pernah Husin terapkan di masyarakat katanya ya. Pernah ngeliwat dalam satu gang ngejejer dari ujung ketemu ujung, gimana tuh? Gitu. Itu tuh karena tadi di RT saya tuh kita sebagai seksi kerohanian atau seksi PHBI ditunjuk sebagai jadi keagamaannya walaupun memang ada yang beda agama non muslim gitu. Kalau Lebaran Idul Fitri itu seperti saya suka ya ada halal bihalal. Pokoknya itu udah program udah baku gitu ya. Nah pertamanya ada gitu, saya kasih ide seperti itu.
gitu ke masyarakat. Ya udahlah, budgetnya berapa? Sekian. Ibu-ibu bagaimana? Gitu. Ketua majelis taklimnya ibu-ibu musyawarah. Bagaimana kalau misalkan kita ngadain biar keakraban kita semakin dekat, tujuannya kan itu kebersamaan ya gitu. Nah, udah gini aja. Ini meminimalis anggaran juga, ngaliwet aja kata saya gitu. Makan bareng gitu. Bagaimana? Ya ibu-ibu khusus ibu-ibu, jangan disatuin bapak-bapak khusus bapak-bapak. Ibu-ibu sebelah sini gitu gangnya. Bapak-bapak sebelah. Alhamdulillah jalan, Pak. Senangnya minta ampun. Ya kalau dihitung berapa kakak di RT saya itu se-RT kurang lebih 100 kakak lah gitu. Kalau misalkan yang dihitung hadir 50 kakak aja 50%-nya kan dikalikan 2 itu kan berapa? Berarti itu satu RT momennya ngeliwat satu RT, bayangin. Tapi ngederet berapa gang itu? Iya ngederet. Kok diblokir pokoknya lebay itu mah itu. Iya. Jalan itu gitu nggak boleh lewat. Pokoknya sore itu khusus kita halal bihalal sebelum kita salam-salaman gitu. Kita makan dulu atau setelah beres acara lalu kita makan-makan. Biasanya seperti itu. Gitu. Hikmat benar. Ini kan kalau metode itu dipraktekkan ternyata memang kalau menurut saya yang dulu di pondok ya kita kan menjalin kebersamaan juga makan itu ya keakraban juga keakraban ajang silaturahmi ternyata diterapkan di masyarakat pemersatu itu sekarang coba kalau ingin menyatukan masyarakat ataupun siapapun di organisasi apapun itu diterapkan keakrabannya dekat. Serius saya kalau lebaran tiap lebaran saya jalankan juga cara seperti ini di keluarga saya. Serius praktekkan karena kan tadi ya setiap orang punya masalah, setiap orang punya keinginan, tapi di saat kita makan bareng masalah itu agak pure sedikit wajar lah. Saya jujur kalau dari sini setelah beres dari keluarga istri lalu pulang kampung gitu. Yang di sana itu pokoknya tiap lebaran gimana ya? Ada yang bawa ayamnya, ada yang bagian masaknya, ada yang bagian bakar ikan. Kita hanya mengeluarkan modal paling 50.000, ada nggak buat beli ikan? Terus mam dan ayah iya. Terus menaun kurang. Terus kata saya sadayana. Awalnya kita hanya patungan 100.000 aja patungan gitu buat beli ikannya paling harga ikan berapa gitu. Nah sekarang dengan kesadaran mereka udah tinggal ngampar aja. Kadang ada yang bawa ayamnya, ada yang bawa petenya. Senang kita kumpul dari Bogor dari setelah itu apa? Setelah makan orang tua hadir senang melihat anak-anaknya lalu apa? Carilah kolam renang setelah renang pulang itu serius gak jauh dari kita rutinitas kalau lebaran tuh manfaat banget itu manfaat luar biasa kebiasaan saya yakin ini saya yakin alumni yang mendengarin ini ya bicaranya ngeliwat wah ini strike langsung giroh untuk ngeliwat barengnya siap diagendakan. Ayo dia tempatnya di sini di tempat podcast. Terus nah ini yang inspiratif lagi nih dari seorang Mang Husin ini adalah saya rasa tokoh alumni yang menyatukan para alumni yang mempererat hubungannya dengan para alumni mau itu lintas generasi. Saya yakin ini Mang Husin orangnya karena saya melihat setiap ada itu pertemuan aktif, kemudian di saat ada yang mungkin nikahan ya ini selalu hadir mau jauh sekalipun. Mang Husin ini orangnya yang luar biasa mempererat lah di kalangan para alumni. Ini coba barangkali Mang Husin bisa ceritakan kepada para alumni karena mungkin sebagai pesantren itu sangat di hati Mang Husin ini benar-benar saya hidup di pesantren dan bisa seperti sekarang ini pun di pesantren sehingga alumninya pun benar-benar saya menjaga memaintain hubungan saya dengan para alumni pesantren. Ini Bang, kalau bicara tadi alumni, sebetulnya kalau yang saya alami gitu,
kalau dibilang pemersatu sih, maaf saya pun mungkin tidak seperti itu. Hanya ini bagaikan air mengalir saja. Kenapa bagaikan air mengalir? Saya itu kalau dekat dengan alumni itu karena satu, tadi kalau ada alumni ataupun yang saya waktu di pondok itu kadang-kadang seperti ini, sama Pak Kiai itu ataupun juga sama Dewan Pengajar gitu. Suka ada alumni nih yang senior, silaturahmi baik kita undang dalam acara apapun kan, kegiatan di pondok, MFP dan yang lainnya, acara haul, acara maulid atau rajab gitu ya. Nah, lalu kita, oh ini teh kenal, gitu. Ini teh alumni tahun sekian, gitu. Nah, kata Pak Kiai ini rumahnya di Anu, ini di Anu. Nah, jadi kita tahu, gitu. Oh siapa Pak Kiai, gitu. Lama kelamaan dengan keseringan, oh ini nambah. Nah, jadi kita bukan perangkatan lalu kita tahu data semua alumni, enggak juga gitu. Jadi hanya beberapa, cuma mungkin ini orang-orangnya yang vokal juga, yang dekat sama Pak Kiai itu, gitu. Nah, terus kemarin waktu masih saya cerita tadi di majalah, gitu. Ini pemret saya tuh dulu itu punya agenda, punya rencana, gitu, ingin kuliah di Singapura, Pak Robi Sugara itu. Gitu. Dia kan dulu ketua alumnya beliau. Iya, Pak Robi Sugara. Mau kuliah di Singapura. Nah, karena kan mungkin takut mengganggu kepada kegiatan. Iya. Terus berasa bertanggung jawab juga gitu. Akhirnya gini, ngobrol ke saya, Pak Ustin, berdua ngobrol. Saya tuh mau kuliah, terus saya tuh sebagai ketua alumni. Nah, supaya jabatan saya ini bisa pindah, gitu. Bagaimana kalau misalkan Pak Husin bisa nggak bikin acara di Karawang alumni, biar nanti ganti, saya ketuanya bukan saya. Coba survei dulu ke Karawang, terus data-datanya bisa nggak kira-kira diagendakan kita ngadain pertemuan. Saya dengan keilmuan yang pengalaman mungkin waktu di pondok dulu sering jadi ketua panitia misalnya, ada pengalaman dari sana gitu. Dibantu dengan ilmu di lapangan juga, disebut sama Pak Robi juga gitu. Akhirnya saya memberanikan diri silaturahmi ke beberapa alumni, ada yang nomornya dikontak-kontak, dikumpulkan data-datanya, lalu carilah tempat yang memang sekiranya bisa mengadakan agenda tersebut. Nah, saya survei ke Indo Alam Sari, gitu. Terus lihat data dulu yang masuk, perkiraan ada sekian undangan. Saya sampaikan ke Pak Robi, kata saya, kayaknya ini udah bisa. Kenapa? Gitu. Nih, totalnya seperti ini, rencananya seperti ini, anggarannya seperti ini, kegiatan acaranya paling seperti ini, gitu. Akhirnya cari yang levelnya kira-kira ruangan yang masuk dalam kategori undangan kurang dari 100. Kan kalau di Indo Alam Sari itu ruangannya ada yang 200, ada yang 100, 150, ada yang di bawah 100. Gitu. Saya ngambil yang paling kecil, ruangan yang di bawah 100. Akhirnya alhamdulillah di sana mengadakanlah pertemuan lintas alumni. Gitu. Lupa tahunnya itu tahun berapa, terbentuklah di sana. Akhirnya ngebentuklah penyerahan kepengurusan yang baru ini dari Pak Robi kepada Pak Haji Dedi Fahroji ini, gitu. Yang sekarang jadi ketua alumni. Pak Haji Dedi Fahroji. Yang saya rasakan ini kan di sana langsung membentuk kepengurusan, membentuk program. Alhamdulillah setelah terbentuk alumni itu, terima kasih kepada seluruh alumni yang pernah membantu menyumbang MCK Pondok Pesantren Nurul Falah ya. Sekarang bisa dilihat ke Pondok Pesantren Nurul Falah, baik putra ataupun putri, dan menaranya itu hasil daripada alumni. Nah itu akhirnya juga sekarang ada bentuk pengajian bulanan alumni. Ya, bagi para alumni monggo gitu ya, ditunggu setiap minggu pertama Jumat malam Sabtu ya.
minggu pertama Jumat malam Sabtu, sebulan sekali. Monggo. Ini program alumni yang ada di Pondok Pesantren Nurul Falah. Itu Bang, itu cerita-cerita alumni ini. Apalagi sekarang kan ada grupnya ya. Iya. Mohon maaf nih para alumni kalau ada sedikit yang kurang pas, baik secara bahasa ataupun etika dan yang lainnya. Juga khusus para dewan pengajar, maaf banget gitu. Ini bukan sok-sokan ya, hanya ingin bersilaturahmi, juga sedikit menyampaikan apa yang terjadi keadaan sekarang ini, baik secara struktural di dalam ke-NU-an, juga memang pada di lapangannya. Gitu. Jadi di dalam grup alumni ini, saya pikir Mang Husin ini upaya untuk menghidupkan grup para alumni. Ya mungkin di grup ini lagi sepi nih, tiba-tiba muncul Mang Husin Jeger, tiba-tiba ada pembahasan. Nah ini adalah sebenarnya upaya untuk ayo biar hidup nih grup tuh. Jujur nih grup ini. Iya. Walaupun saya jujur ya, kadang-kadang mengesernya. Terima kasih Pak Ustadz Data yang dari Bekasi udah istiqomah nge-share tiap subuh ya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan kebaikannya Allah balas dengan berpahala yang berlipat-lipat ganda. Ya Allah. Yang diharapkannya yang lainnya gitu ya bisa juga membagikan keilmuannya di grup ini gitu. Saya jujur dengan potensi atau kekurangan saya, kalau ada yang mengeser yang lebih keilmuannya untuk supaya berbagi ilmu di dalam grup, saya sangat mengharapkan banget. Pak Ketua pun pasti sangat mengharapkan banget. Jujur apa yang saya share ke grup alumni ini tidak 100% hasil dari saya, juga ada yang dari beberapa alumni yang melalui saya lalu saya kirimkan ke grup gitu ya. Jadi bukan pribadi, tapi kadang ada yang pribadi, juga ada yang dari lain, dari beberapa baik dewan guru atau asatid atau juga alumni. Jujur ya, gitu. Itu cuma mungkin masa harus saya sampaikan gitu, si A si B-nya. Gitu. Nah sekarang kan nih kayak sepertinya alumni dari Nurul Falah ini perannya udah kiprah para alumninya udah segala bidang ada. Aduh, gitu Bang. Kalau menurut saya SDM yang ada di alumni Nurul Falah itu multi talenta, semua ada. Semua bidang ada. Semua bidang ada. Baik dari kesehatan, pendidikan, juga tadi baik di IT ataupun di media, juga di politik, di TNI atau di Polri atau di keagamaan, semua terpenuhi ada. Serius, hanya tinggal mungkin tadi silaturahminya, gitu. Hanya tinggal memanajenya, gitu. Karena kalau yang tahu saya kadang hadiran di misalkan Milad Ar-Rahmah, gitu ya, seperti apa alumninya, ataupun Nurul Falah Huda, misalkan bagaimana, ataupun si Pasung gimana, mereka sama punya alumni gitu, punya potensi gitu, cuma mungkin diikat dengan ikatan yang lebih kuat. Bagaimana memanfaatkan SDM yang ada tersebut untuk pondok pesantren. Nah ini belum ada yang seperti itu. Padahal yakin yang saya tahu alumni Nurul Falah di skala bidang apapun ada. Silakan. Itu kalau mau nanti Bang Irwan mau ngundang, misalkan dari kesehatan, dokter ada. Apakah dari advokat atau dari TNI Polri atau dari tadi dari dinas ada. Gitu serius. Ya dosen aja kan ada berapa? Dosen bahkan rektor juga. Gitu. Makanya kurang apa? Serius. Padahal kalau saya mah hanya hanya debu yang nempelnya doang gitu. Serius. Ini semua berbekal dari pondok pesantren ya, yang membuat para alumni pun bisa sampai ke titik atau posisi seperti ini. Nah, berarti kita jangan sampai melupakan juga di mana kita dulu pernah makan bareng, ngaji bareng, diskusi bareng,
berderai air mata bareng mungkin. Ceritanya udah pokoknya cerita pondok pesantren itu sungguh cerita yang sangat bikin kita takjub, tersenyum, walaupun mungkin sampai akhir hayat pokoknya banget, serius pokoknya tidak bisa dilupakan yang namanya cerita mondok kalau menurut saya. Apa ya bahasa Inggrisnya I love story itu. Jadi cerita-cerita cintanya moment lah. Cerita cintanya banyak. Itu baru satu misalkan perjalanan. Belum ada urusan waduh aku suka dengan dia dan yang lainnya. Belum dalam pendidikan. Makanya orang-orang yang pinter nih, maaf yang dulu saya pendidikan yang dulu makan begini Bang, yang saya tahu. Jadi tiap minggu atau tiap pagi, khususnya minggu pagi itu suka ada sorogan. Sorogan dulu mah Bang. Gitu. Nyodorkan kitab ataupun nyodorkan talaran. Yang ingat saya dulu tuh ada Pak Guru Najib yang sekarang di Pamulang, Tangerang. Pak Guru Najib itu dulu itu alhamdulillah beliau sampai jurmiah tamat, Bang. Tamat itu beliau. Ada lagi Pak Dr. Herman yang sedang di RSUD Karawang. Itu beliau alhamdulillah tamat sampai syukuran motong ayam gitu. Serius. Tamat jurmiah gitu. Terus ada lagi Entang kalau nggak, Entang Nugraha gitu. Dulu bagian pendidikan kalau nggak salah dia juga tamat gitu. Gitu. Nah saya nggak tamat Bang. Makanya kayak begini, nggak tamat. Saya tuh masih ingat talaran jurmiah saya sampai Badal. Itu berapa judul lagi kan? Kalau sampai terakhir masih ingat. Ida ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'u fi jami'i robi. Itu sampai situ Bang. Dari kalam walab itu. Makanya kalau yang lain itu waduh yakin. Kalau pemanfaatan ilmu keberkahan, ilmu kecerdasannya wah luar biasa. Makanya kalau ketemu dengan para alumni, waduh alhamdulillah senangnya itu gitu. Cerita dulu itu bareng-bareng gitu. Ya kan nggak melihat dulu prosesnya. Mau makan ataupun tidak, mau pergi ataupun tidak, dikasih biaya ataupun tidak kan enggak. Jadi pas ketemu mah tetap ketawa. Ya. Barangkali apa yang disampaikan Mang Husid mau memberikan untuk para alumni nih, ya ingin menyampaikan apa nih harapannya? Ini aja. Mohon maaf kepada seluruh para alumni, khususnya putra ataupun juga putri, gitu. Menurut pribadi saya, marilah kita yuk silaturahmi kepada guru-guru kita, itu khususnya ada jadwal pengajiannya tiap sebulan sekali. Yuk kita silaturahmi dalam waktu pengajian itu, luangkan waktu gitu, gitu ya. Ari ngaji mah dan tekos baheula bahasana. Sekarang mah ngaji itu mengharapkan keberkahan dari doa-doa guru-guru kita itu gitu. Nah dengan silaturahmi ini gitu alhamdulillah mungkin semua teman-teman pun sudah paham bagaimana hikmahnya silaturahmi, memanjangkan umur, memberkahkan rezeki, juga mungkin dikabulkan semua harapan dan cita-cita kita. Itu aja barangkali ya kalau menurut apa yang saya alami. Karena kita bisa seperti ini, jujur apa yang saya alami ini, apa yang tadi diceritakan oleh saya ini tidak ada rekayasa sedikit pun. Ini cerita hidup saya gitu. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada yang kurang pas ataupun ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, baik tutur kata dan bahasanya yang tidak pas tadi, mohon juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah ini juga spesial untuk Hari Santri. Mengapa pesantren? Pesantren manfaatnya besar. Makanya kita simak full video ini sampai akhir. Nah ini manfaatnya, keberkahannya, ya simak obrolan kita di podcast pada kali ini. Jadi pesantren itu mantap,
santri itu keren ya. Ucapan untuk di hari santri, Mang Husin, Mang Ustadz, silakan. Di hari santri yang besok tanggal 22 Oktober yang alhamdulillah PCNU Kabupaten Karawang yang akan mengadakannya di Masjid Agung Karawang. Harapannya kita sebagai santri penerus bangsa ini itu, yuk kita meriahkan acara ini besok di Masjid Agung dengan berbondong-bondong, dengan euforia bagaimana cerita kita waktu di pondok tadi gitu. Ini kebahagiaan kita, ini refleksi kita gitu. Yuk, mungkin itu aja ya. Jadi harapan saya di hari santri itu, yuk kita tuangkan kebahagiaan ini di hari santri ini. Kita hadir di Masjid Agung Karawang tanggal 22 Oktober. Yang pernah merasa menjadi santri, girohnya, jiwanya pasti meronta-ronta untuk ikut hadir dan berpartisipasi. Ya itu Bang. Ya terima kasih Mang Ustadz Husin ya sudah hadir di podcast pada kali ini ya. Terima kasih ya. Ke Bekasi membeli bensin. Apa itu? Terima kasih kepada Mang Husin. Kesimpulannya tadi banyak sekali tadi ya. Kalau dulu anak-anak sekarang mungkin kalau masuk pesantren harus ditarik-tarik dulu orang tua, diajak dulu orang tua, bahkan diseret-seret, ayo pesantren, ayo pesantren. Tapi Mang Husin pesantren dari niat, tekad sendiri, kemauan sendiri, bahkan masuk sendiri. Artinya ini benar-benar komitmen dalam hatinya, saya harus pesantren, saya harus pesantren, saya harus pesantren. Ya, terima kasih kepada seluruh iPodcast semuanya, kepada seluruh penyimak iPodcast pada kali ini. Ya, sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.